Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan mengenai tradisi kupatan atau baritan yang berada di Dusun Tempel, Pendowarjo, Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Perkenalkan, nama saya Indah Nugraheni dengan NIM 2019 016012 dari Prodi Pendidikan IPA, dan saya berasal dari Kabupaten Kulon Progo. Kalau teman-teman mau follow akun media sosial saya memakai 3 media sosial, yaitu Instagram, Twitter, dan Facebook yang sudah tertera akun-akunnya di bawahnya. Ketupat itu pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga kepada masyarakat Jawa. Kalau dahulu setelah Hari Raya Idul Fitri, Sunan Kalijaga meminta masyarakat untuk membuat ketupat agar bisa dimakan bersama-sama di masjid. Kalau dalam tradisi kupatan, ketupat itu dimaksudkan untuk menggantikan pemujaan Dewi Sri atau Dewi Padi yang dahulu dilakukan oleh kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, terutama dipopulerkan oleh kerajaan Majapahit. Seiring dengan perkembangan waktu, pemujaan-pemujaan itu sudah tidak ada, tapi diganti dengan tradisi ketupat. Yang kedua, Dewi Sri diinterpretasikan sebagai ketupat yang maknanya adalah ucapan syukur kepada Tuhan atas panen yang melimpah, karena Dewi Sri tadi dimaknai sebagai Dewi Padi. Selain itu, agar panen-panen padi di masa yang akan datang itu lebih baik, tidak terserang hama, air tercukupi, dan hasilnya pun lebih melimpah. Ada pula pendapat dari sesepuh Dusun Tempel yang mengatakan bahwa kupatan itu berasal dari kata kupat. Kupat itu bahasa Jawa dari ketupat, yang artinya itu bersatu, bersama, dan bersyukur. Dari pendapat dan pengertian tadi, itu saya simpulkan bahwa warga Dusun Tempel, baik tua atau muda, berkumpul menjadi satu tempat bersama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang didapat, baik itu panen melimpah, baik itu panen yang tidak terlalu baik, tidak terlalu sesuai harapan. Kita tetap melaksanakan tradisi ini karena makna dari tradisi ini adalah mengucapkan rasa syukur. Perlengkapan yang pertama ada ketupat. Ketupat itu dibuat dari janur. Janur itu pengertian lainnya adalah daun muda pohon kelapa yang dianyam kemudian dapat berbentuk longsong ketupat. Nah, longsong itu adalah ketupat yang belum diisi dengan beras, jadi masih berbentuk anyaman, masih kosong. Itu namanya longsong, kita menyebutnya seperti itu. Nah, longsong-longsong tadi dicuci. Fungsinya adalah ketika nanti ketupat itu matang, itu kan beras berubah menjadi nasi. Nasinya itu dia tidak berwarna coklat karena coklatnya itu dihasilkan dari getah sebenarnya dari janurnya tersebut. Setelah dicuci kemudian diisi dengan beras. Dalam mengisi beras pun tidak penuh, tetapi hanya setengah bagian dari longsong ketupat tadi untuk menghasilkan ketupat yang tidak terlalu keras dan matang secara sempurna. Kemudian direbus hingga matang. Dalam merebusnya juga agak membutuhkan waktu yang lama. Biasanya warga Tempel itu merebus ketupat itu di malam hari, tidak di pagi hari atau beberapa jam sebelum acara dimulai. Jenis ketupat yang dibuat oleh warga itu ada 2 macam, yaitu ketupat luar. Ketupat luar itu berbentuk seperti memanjang, seperti tabung. Nah, fungsinya dari ketupat luar ini itu untuk kalung atau kalau misalkan ternak itu juga mau makan ya dimakan untuk kalung. Ternaknya itu bisa sapi, bisa kerbau atau kambing. Lalu yang kedua ada ketupat biasa, ketupat berbentuk segi 4. Nah, ketupat ini dibawa ketika tradisi dan dimakan bersama-sama oleh warga Dusun Tempel. Yang kedua ada lauk.
Nah, lauk itu biasanya di tradisi ini itu ada pelas, tempe bacem, tahu bacem, dan ikan asin. Kalau pelas itu makanan yang dibuat dari kelapa muda yang diparut, kemudian ada yang digoreng. Kalau digoreng itu nanti diberi dengan campuran telur dan bumbu. Kalau dibungkus daun pisang itu lalu dikukus. Nah, kalau pelas yang dibungkus daun pisang itu biasanya ada pelas teri, pelas mading atau pete Cina. Gude itu bentuknya seperti kedelai tapi berbeda dengan kedelai. Ada kacang tolo juga. Sebagai pendamping lauk ada juga sayur. Nah, sayur itu biasanya didapatkan dari hasil di lingkungan, di kanan kiri rumah, atau juga panen dari sawah. Rasanya kalau orang Jawa itu pasti masakannya adalah pedas, manis, gurih. Itu adalah masakan orang Jawa. Biasanya sayur itu dibedakan menjadi sayur kering dan bersantan yang nanti dibawa ke acara kupatan. Kalau yang biasa saya temui ketika tradisi kupatan itu ada sayur oseng pepaya muda yang dicampur dengan cabai dan bumbu-bumbu lainnya, dioseng, dan itu enak sekali kalau dimakan dengan ketupat, dan lauknya itu ada ikan asin, itu enak sekali. Lalu ada sayur nangka. Nah, sayur nangka ini dimasak, dia manis, gurih, seperti digudeg, tapi kalau gudeg itu kan kering. Nah, ini masih ada santannya. Slide selanjutnya adalah urutan acara kupatan. Pertama kali itu mempersiapkan perlengkapan yang harus dibawa di acara kupatan. Itu ada yang pasti ketupat, ada lauk, sayur, daun pisang. Nah, daun pisang ini digunakan untuk alas makan nanti. Lalu ada minum pasti, dan ada pisau untuk membelah ketupat. Perlengkapan tersebut itu dijadikan satu, memakai besek, diwadahikan di besek, atau kalau tidak punya besek ya baskom, kemudian dibungkus dengan kain. Kalau tidak punya kain ya menggunakan taplak meja yang bersih tentunya. Dan acara ini tuh dimulai pukul 6 pagi. Setelah dirasa cukup terang, kemudian acara ini dilaksanakan, yaitu pukul 6 pagi. Dan biasanya selesai itu tidak ada 1 jam, hanya paling lama itu sekitar 45 menit acara ini. Lalu sebelum acara kupatan dimulai, terlebih dahulu ternak tadi dikalungi dengan ketupat luar. Biasanya pemilik ternak itu membuat ketupat luar itu berjumlah genap, minimal itu 2. Sesampainya di lokasi kupatan, daun pisang tersebut ditata memanjang. Karena memang lokasinya itu tidak terlalu luas, jadi ditatanya memanjang, dan warga itu duduk saling berhadapan satu sama lain menghadap ketupat dan lain-lainnya tadi. Setelah semua warga berkumpul, kemudian berdoa itu untuk masa tanam padi selanjutnya, dan mendoakan semoga panen di masa itu semoga menjadi berkah untuk yang menanam padi, berkah untuk semuanya. Kalau misalkan hasil panennya dijual, itu juga semoga menjadi berkah. Lalu kita bersama-sama mengucapkan syukur. Itu yang tidak boleh terlewatkan dari tradisi ini adalah mengucapkan rasa syukur untuk panen saat itu. Walaupun tadi saya bilang ya, walaupun panennya sedikit, walaupun tidak sesuai harapan, tetap kita harus mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah rangkaian acara tadi sudah selesai, kemudian kita makan bersama-sama. Apapun yang dibawa, apapun yang diletakkan di atas daun pisang itu kita makan bersama-sama. Warga itu tidak tua, tidak muda, semuanya bersama-sama memakan apa yang ada di situ. Kupatan ini tuh dilaksanakan setiap Selasa Kliwon. Kalau tidak ya Jumat Kliwon. Intinya setelah semua sawah yang letaknya itu lebih tinggi dari selokan atau saluran irigasi itu sudah panen.
tradisi ini hanya dilaksanakan ketika panen padi saja. Nah, pada waktu itu dalam mengolah sawah itu masih menggunakan bantuan dari tenaga hewan, terutama dalam membajak sawah. Membajak sawah itu masih menggunakan tenaga sapi ya, kalau tidak kerbau. Karena hal itu, hewan ternak tadi itu dibawa ke lokasi kupatan, dituntun dari rumah pemiliknya, namun sudah memakai kalung ketupat luar. Kalau mau, ketupat luar tadi itu dimakan. Nah, ketupat luarnya itu sudah matang ya, sudah ada isi nasinya. Itu kalau mau ya dimakan sama hewan ternak tadi. Lokasi kupatan itu kan terletak di selokan ya teman-teman, bisa dilihat. Itu adalah saluran irigasi utama yang digunakan oleh warga untuk mengairi persawahannya. Maksudnya apa? Maksudnya agar tanam padi selanjutnya itu mendapatkan air yang cukup dari mulai sebelum dibajak sampai panen itu masih ada airnya, walaupun mungkin debitnya berkurang tapi masih cukup gitu. Setelah tadi rangkaian acara selesai, dari mulai kita berkumpul dulu, berdoa, makan. Setelah selesai, daun pisang yang menjadi alasnya tadi digunakan untuk saling memukul satu sama lain. Namun yang memukul itu bukan semuanya, bukan dari warga perempuan juga, hanya warga laki-laki saja. Itu sebagai sebagai luapan kebahagiaan karena kita bisa panen padi, kita masih bisa panen, kita masih bisa makan nasi gitu. Karena kan nasi adalah makanan pokok. Perbedaan tradisi kupatan yang saya temukan dulu dengan sekarang adalah tradisi kupatan itu dilaksanakan setiap Selasa Kliwon, tentunya setelah panen padi persawahan yang letaknya lebih tinggi dari selokan. Ternak itu juga tidak diikutkan lagi sekarang, dan daun pisang juga tidak lagi digunakan untuk saling memukul. Setelah selesai ya langsung dibereskan lalu dibuang. Dapat dikatakan tradisi kupatan saat ini hanya sekedar untuk berkumpul dan berdoa atas hasil panen yang didapat. Walaupun demikian, rasa kebersamaan antara warga itu masih tetap terasa, karena kan kita makan di satu tempat dengan satu alas, dikatakan seperti itu. Doa-doa yang dipanjatkan ketika tradisi ini adalah mengharapkan panen selanjutnya itu lebih baik, bisa menjadi berkah dan tidak terserang hama. Irigasi juga tercukupi dan dimudahkan dalam setiap urusan. Pesan dari tradisi ini adalah manusia itu adalah makhluk bertuhan. Semestinya kita sebagai manusia itu meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena sebenarnya dalam keadaan apapun hanya Allah, hanya Tuhan yang mampu membalikkan keadaan. Kalau kita bahagia, bisa sewaktu-waktu kita sedih. Kalau kita sedih, sewaktu-waktu kita bahagia. Kalau kita susah, sewaktu-waktu kita bisa merasakan sebuah kenikmatan. Lalu tradisi ini tuh sudah ada kan dari zaman dahulu, mungkin dari zamannya orang tua nenek dan kakek saya itu sudah ada. Sampai saat ini tradisi tersebut masih kita jaga, masih kita lestarikan, entah sampai kapan. Saat ini fokus dari warga Dusun Tempel adalah melestarikan tradisi-tradisi yang sudah ada, dilestarikan agar tidak punah, karena tradisi ini maknanya sangat besar bagi kami warga Dusun Tempel. Dari generasi ke generasi dengan tetap memegang teguh pondasi agama dan kepercayaan akan budaya. Jadi kalau dibilang agama dan budaya itu menurut saya adalah dua hal yang jalannya itu berdampingan. Kalau dicampur menjadi satu itu tidak bisa, tapi berjalannya berdampingan. Pesan lain dari tradisi ini adalah apapun hasil yang kita dapat,
kita hanya bisa bersyukur untuk hari ini dan berusaha untuk masa depan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sudiswito yang sudah memberikan keterangan dan cerita-ceritanya mengenai tradisi kupatan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, pergeseran-pergeseran apa yang terjadi, perbedaan apa yang terjadi. Bapak Sudiswito selaku Dusun Tempel, saya ucapkan terima kasih, dan juga Bapak Subadi yang memimpin doa ketika tradisi kupatan tadi. Bapak Subadi selaku Rohis Dusun Tempel. Ada 2 artikel yang saya gunakan, yang saya cari dari Google, dan juga ada 1 akun Instagram yang saya ambil, saya download foto yang menjadi unggahannya. Bisa diklik, nanti akan saya sertakan juga di deskripsi video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga menjadi penambah pengetahuan baru bahwa ada tradisi kupatan yang mungkin kalau kupatan di daerah-daerah lain itu hanya ada ketika Hari Raya Idul Fitri saja, tapi ini kupatan yang digunakan untuk mengucap rasa syukur atas hasil panen padi yang didapat. Semoga menjadi berkah untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.